Pembahasan RUU Kementerian Negara dipercepat. Balik DPR gelar rapat panja RUU One Team Press. Komisi 10 DPR menyetujui tambahan anggaran Kemenpora sebesar 500 miliar rupiah. Pansus Haji DPR temukan kekeliruan antrean calon haji. Salam jumpa kembali pemirsa, mengawali pagi akhir pekan Anda. Kami sudah menyiapkan berbagai informasi yang sudah kami rangkum selama satu pekan terakhir di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta. Bersama saya Andi Rezaldi, inilah Sinpo Parlemen selengkapnya. Pemirsa, Wakil Ketua Badan Legislasi DPR Ahmad Baidowi mengatakan rancangan Undang-Undang Kementerian Negara akan disahkan dalam rapat paripurna sebelum 30 September 2024. DPR RI berencana mempercepat pembahasan revisi Undang-Undang Kementerian Negara untuk disahkan pada September 2024. Hal ini diungkapkan oleh Wakil Ketua Badan Legislasi Ahmad Baidowi. Baidowi menjelaskan pihaknya baru membentuk tim perumusan dan tim sinkronisasi RUU Kementerian Negara. Ia menyatakan pengesahan UU Kementerian Negara harus pada bulan ini, dikarenakan Oktober 2024 telah masuk DPR periode baru. Keputusan panja nanti masih harus dibawa ke rapat kerja. Hari ini kita membentuk timus timsin, baru rapat panja lagi, kemudian kita rapat kerja. Paripurna terdekat insya Allah Kamis. Kamis ini? Ya. Oh, berarti jadwal paripurna itu kalau nggak Selasa, Kamis. Itu aja. Bisa jadi di paripurna ini, kalau gebur, kalau nggak gebur ya paripurna minggu depan. Maksimal tanggal 30 September. G30 SDPR. Karena tanggal 1-nya sudah periode yang baru. Sebelumnya, Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2024-2029 menyatakan akan menambah jumlah kementerian menjadi 40 kementerian. Menindaklanjuti hal ini, DPR mengajukan RUU Kementerian Negara sebagai RUU inisiatif DPR. Dari Jakarta, Seli Siregar, Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Sementara itu pemirsa, revisi Undang-Undang Kementerian Negara akan membuat Presiden lebih fleksibel menentukan jumlah kementerian. Hal itu bertujuan untuk mendukung visi dan misi pemerintah dalam membangun bangsa. Wakil Badan Legislasi DPR RI Ahmad Baidowi mengatakan bahwa panitia kerja RUU Kementerian Negara sedang membahas penghilangan batas jumlah kementerian. Hal tersebut disampaikan Baidowi usai rapat kerja di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Pemerintah mendatang yang akan dipimpin Prabowo Gibran nantinya bisa menambah atau mengurangi jumlah kementerian, tergantung kebutuhan dan juga kebijakan. Balik DPR menilai RUU ini perlu dibahas agar Presiden selanjutnya tidak menghadapi batasan kelembagaan untuk menjalankan visi dan misinya. Dalam hal ini, Panja juga membahas perubahan terkait pemecahan atau peleburan lembaga di dalam kementerian. Presiden nantinya bisa mengatur kebutuhan lembaga dengan mengacu pada undang-undang yang nantinya akan disahkan dalam waktu dekat. Jadi fleksibilitas itu tadi diusulkan di pasal 6 dan juga pasal 10A dan turunannya. Namun demikian nanti kita lihat di rumusan di timus dan timsin terkait penempatan pasal. Tapi sementara kita usulkan ada penempatan. Kami tegaskan belum ada penambahan kementerian. Ya. Yang ada menghilangkan batasan kementerian. Karena bisa nambah, bisa juga berkurang. Tergantung kebutuhan politik dan kebutuhan kebijakan oleh Presiden yang akan datang. Dari Jakarta, Seli Siregar, Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Sementara itu pemirsa, Komisi 10 DPR telah menyetujui penambahan anggaran di Kemenpora sebesar 500 miliar rupiah. Penambahan anggaran itu disetujui lantaran berbagai peningkatan dari segi kualitas dan prestasi para atlet di bawah kepemimpinan Menpora Dito Aryo Tejo. Kementerian Pemuda dan Olahraga mendapat tambahan anggaran untuk tahun 2025 sebesar 500 miliar rupiah. Komisi 10 DPR RI menyetujui penambahan anggaran tersebut karena Kemenpora dinilai berprestasi dan telah membuat olahraga Indonesia kian membaik.
Menpora Dito Aryo Tejo menuturkan anggaran yang telah disetujui itu akan difokuskan untuk penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat internasional, pelatihan nasional, pengembangan sentral latihan, serta untuk sarana prasarana olahraga dan kepemudaan. Dito pun menyebut bahwa penambahan anggaran bagi Kemenpora ini merupakan yang pertama kalinya didapatkan melalui proses pengajuan di DPR RI dan pemerintah. Dengan demikian, total pagu anggaran Kemenpora tahun 2025 sebesar 2,3 triliun rupiah. Program tahun anggaran 2025, dan alhamdulillah hari ini sudah diberikan secara resmi hasil dari DPR, Komisi 10 dan pimpinan Banggar beserta pemerintah melalui Kementerian Keuangan sudah disetujui bahwa kami alhamdulillah Kemenpora diberikan tambahan senilai 500 miliar. Dan anggaran ini diperuntukkan khusus untuk di sektor olahraga, khususnya pelatihan nasional dan juga penyelenggaraan kejuaraan tingkat dunia kalau Indonesia menjadi host di 2025 dan juga untuk fasilitas sarana prasarana olahraga dan kepemudaan. Mas, tadi kan Mas menyatakan ya kalau 500 miliar ini baru kali ini nih Menpora dapat tambahan 500. Apakah ini karena dianggap berprestasi atau seperti apa sih? Ya, saya rasa tadi sebenarnya saya juga baru mengetahui bahwa ini menurut internal Kemenpora baru sekali Kemenpora diberikan tambahan yang melalui proses pengajuan di DPR bersama Banggar dan pemerintah. Selama ini memang selalu diberikan melalui BABUN di mana itu adalah direktif Presiden. Saya rasa ini saya harus berterima kasih kepada seluruh pimpinan DPR RI, khususnya Komisi 10 dan pimpinan Banggar, ini yang sudah memberikan kepercayaan kepada Kemenpora yang jadinya kita memiliki pagu indikatif yang pasti di awal tahun 2025 mendapat tambah 500 miliar. Dan ini adalah suatu simbol, saya rasa ke depan ini yang namanya Kementerian Pemuda dan Olahraga, saya yakin baik dari Presiden dan juga legislatifnya ini akan makin komit dan fokus mendukung. Seperti diketahui di bawah kepemimpinan Menpora Dito Aryo Tejo, berbagai prestasi para atlet Indonesia kian cemerlang. Peningkatan kualitas dan prestasi para atlet dapat diamati di berbagai kompetisi internasional. Seperti Olimpiade Paris, Indonesia berhasil mempersembahkan 2 emas dan 1 perunggu. Selain itu, dalam gelaran Paralimpiade Paris, Indonesia membawa pulang 14 medali dari berbagai cabang olahraga. Dan paling dibanggakan adalah peningkatan kualitas timnas sepak bola Indonesia yang bisa bersaing di level internasional. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Dava Rizkiano, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, berbagai informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetap bersama kami. Selamat malam pemirsa, senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Simpo TV, selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV.
Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih di Sinpo Parlemen. Kita lanjutkan informasinya. Pemirsa, Komisi 8 DPR menggelar raker bersama pemerintah untuk membahas penyesuaian rencana kerja dan anggaran Kementerian Negara atau lembaga tahun anggaran 2025 sesuai dengan hasil pembahasan Banggar DPR RI. Raker yang diselenggarakan pada Rabu 11 September 2024 dimulai dengan paparan dari Menteri Agama Yakut Kholil. Menak menyampaikan anggaran Kementerian Agama tahun 2025 setelah melalui pembahasan Badan Anggaran. Dalam kesempatan itu, Menak menyampaikan terima kasihnya kepada Komisi 8 DPR RI karena adanya kenaikan anggaran sebesar 1,47%. Perbandingan antara pagu anggaran tahun anggaran 2025 dan alokasi anggaran tahun anggaran 2025 sesuai dengan pembahasan Badan Anggaran berdasarkan fungsi dan program kami sajikan pada tabel nomor 2 dan perlu kami laporkan juga kepada Komisi 8 ada satu fungsi yang tetap, dukungan manajemen tidak berubah, yang lainnya naik meskipun tidak terlalu signifikan, namun ada pengurangan pada kualitas pengajaran dan pembelajaran yang juga tidak signifikan karena hanya naik sekitar turun sekitar 0,09%. Jadi secara umum anggaran fungsi agama tahun anggaran 2024 sebesar 13 triliun 248 miliar 83 juta 91 ribu rupiah atau 16,73% dari total pagu anggaran tahun anggaran 2025 Kementerian Agama berdasarkan hasil pembahasan Banggar tahun 2025. Lebih lanjut, Menak menyampaikan perbandingan pagu anggaran tahun 2025 dan alokasi anggaran tahun 2025 sesuai hasil pembahasan Banggar. Sementara itu, PLT Menteri Sosial Muhadjir Effendi juga memaparkan tren anggaran Kementerian Sosial tahun 2021 hingga 2025, di mana secara umum dinilai trennya menurun. Secara umum trennya menurun dari 108 triliun lebih. Sekarang posisinya adalah 118 miliar 77 triliun 118 miliar lebih dan kemudian mendapatkan penambahan baru tadi malam diberitahu sehingga ini masih gambar lama yaitu sebanyak 2,4 triliun sehingga total sekarang anggaran Kementerian Sosial adalah untuk tahun 2025 itu 79 triliun 588 miliar 500 juta 5 juta 512 ribu rupiah atau 79,588 triliun. Lebih lanjut, Muhadjir menyampaikan dari Kementerian Sosial berharap masih terbuka kembali untuk masukan anggaran yang dinilai masih kurang. Kemudian pemaparan dilanjutkan oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Bintang Puspayoga, Menteri PPA menyatakan pagu anggaran di Kementerian PPA tahun 2025 tetap. Terkait dengan walaupun pagu anggaran di tahun 2025 ini tetap, tapi kami patut bersyukur karena terkait dengan DAK non fisik ya. Kalau DAK non fisik di tahun 2025 nanti itu adalah sebesar 132 miliar yang kita tujukan kepada 304 daerah. Dan alhamdulillahnya di tahun 2025 ini itu kita bisa menggelontorkan DAK fisik. DAK fisik adalah sebesar 96 miliar 961 juta 90.487 rupiah. Pemaparan kemudian dilanjutkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Salah satu yang disampaikan adalah BNPB mendapatkan tambahan anggaran 500 miliar yang sudah dibagi dalam sejumlah program kegiatan. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Pansus Haji berencana mengambil langkah tegas dengan pemanggilan secara paksa Menteri Agama Yakut Kholil Qomas setelah yang bersangkutan kembali tidak memenuhi undangan rapat. Panggilan ini akan menjadi panggilan yang ketiga bagi Menak yang hingga kini dinilai terus menghindari kehadirannya di hadapan pansus. Panitia khusus atau Pansus Haji menyayangkan dengan ketidakhadirannya Menteri Agama Yakut Kholil Qomas dalam undangan rapat Pansus Haji. Setelah 2 kali mangkir, untuk selanjutnya Pansus akan menggunakan langkah tegas untuk pemanggilan yang ketiga kalinya dengan melibatkan aparat penegak hukum. Anggota Pansus Haji DPR RI Manwar Fajar mengatakan pemanggilan yang ketiga akan diberikan minggu ini dan terus mendesak Menak agar dapat hadir dalam rapat Pansus Haji mengingat periode DPR yang akan segera berakhir. Adapun jika nanti Yakut tidak hadir kembali, Manwar akan mengembalikan kepada pemerintah dan Presiden berhak mengevaluasi keberadaannya sehingga bisa dituntaskan dengan baik. Belum ada, menghindar terus. Panggilan pertama kapan Pak rapat bersama Menak? Sudah beberapa hari yang lalu, teknisnya di sekretariat tentu. Sudah beberapa hari yang lalu kita undang dan hari ini juga tidak hadir. Dan ini akan kita undang lagi supaya hadir. Pak, ini dia buying time aja supaya waktunya DPR habis ini. Dugaannya ke sana berarti Pak ya? Iya. Pak, kalau mangkir lagi untuk ketiga kalinya gimana? Mangkir lagi ketiga kalinya ya sesuai dengan Undang-Undang MD3, ya harus dipanggil yang ketiga kali dan kalau perlu kita menggunakan polisi untuk memanggil secara paksa. Dari Jakarta, Norma Semesta Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, anggota Pansus Haji DPR Saleh Daulay sangat kecewa dengan Kementerian Agama karena kurang dalam menciptakan rasa keadilan bagi para calon jamaah haji. Dalam rapat Pansus Haji bersama Direktur Bina Umroh dan Haji khusus Kementerian Agama Jaja Jailani pada Senin malam, Saleh mengungkapkan ada yang membayar sampai 1,1 miliar untuk naik haji lewat jalur kuota haji khusus. Sebelumnya, Kemenak menjelaskan telah menetapkan setoran awal pelunasan bagi calon jemaah haji khusus sebesar $4.000 Amerika Serikat. Saleh juga menyampaikan Jaja Jailani terlalu banyak menjanjikan terkait travel janggal yang diutamakan. Izin, Ketua. Ya, silakan Pak Soleh. Iya, silakan, sebetulnya Pak Soleh. pertanyaan saya tadi ada satu. Ini Pak Jaja udah banyak menjanjikan loh, janjikan kasih ini kan. Cuman pertanyaan saya tadi, ini mengapa yang 10 besar ini bisa lebih banyak dapat? Karena kalau datanya kan ada di sini ini semua. Ada yang dapat 2, ada yang dapat 61, 22, 4, 7, 6. Tapi ini Armina Reka 1.464, 1.018 dan seterusnya sampai ke bawah. Ini kan belum dijawab sama Pak Jaja. Mengapa travel ini lebih utama? Siap, Ketua. Nanti takutnya biar Pak Nusron tahu, dia habis ini bikin juga. Mana tahu bisa lebih banyak dapat kuota kan? Jelas. Diketahui Kemenak menetapkan biaya bagi calon haji khusus sebesar $8.000 Amerika Serikat. Sementara itu, besaran yang akhirnya dibayar calon jemaah haji khusus dengan PIHK adalah kesepakatan di antara mereka. Dalam rapat, Pansus Haji DPR mencecar Direktur Bina Umroh dan Haji Khusus Kemenak, Jaja Jailani, perihal 3.503 jemaah haji tahun 2024 yang langsung berangkat. Padahal lumrahnya ada masa tunggu sehingga baru bisa berangkat pada tahun 2031. PIHK menginformasikan bahwa banyak calon jemaah dalam antrian yang tidak siap. Oleh karenanya calon jemaah haji khusus yang berangkat mengikuti sistem antrian. Hal tersebut menurut Pansus Haji DPR janggal. Pasalnya sudah ada nomor antrian yang tertera pada sistem informasi dan komputerisasi haji terpadu. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu pemirsa, temuan dugaan 3.500 jamaah haji yang diduga berangkat tanpa antri tengah diselidiki oleh Panitia Khusus atau Pansus Haji DPR. Menteri Agama Yakut Kholil Qomas menyerahkan sepenuhnya kepada Pansus untuk mengungkap kebenarannya dan mempersilahkan kepada publik untuk memantaunya. Panitia Khusus atau Pansus Haji menemukan dugaan penyalahgunaan kuota haji sebanyak 3.500 jemaah yang berangkat tanpa melalui proses antri seperti jemaah lainnya. Tak hanya itu, Pansus juga menemukan indikasi gratifikasi yang melibatkan pejabat Kementerian Agama. Temuan ini menambah deretan masalah yang muncul dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun ini.
Merespon hal tersebut, Menteri Agama Yakut Kholil mengatakan bahwa hal itu sudah masuk dalam materi yang dibahas oleh Pansus. Yakut menegaskan bahwa Kementerian Agama menyerahkan sepenuhnya kepada Pansus untuk mengungkap kebenaran dari dugaan tersebut. Yakut juga mengatakan bahwa ia mempersilahkan kepada Pansus untuk mengumumkan hasil temuannya kepada publik jika memang ditemukan adanya pelanggaran. Kemarin Pansus Haji menemukan kalau misalnya ada 3.500 kuota haji khusus yang berangkat tanpa waktu tunggu. Dan ini juga ada menemukan tindak gratifikasi yang katanya dilakukan oleh pejabat Kemenak. Nah, Bapak Nah, itu sudah menjadi materi persidangan. Biar Pansus nanti yang akan mengungkapkan benar atau tidak. Itu bukan ranah kita bicara di sini. Biar kalau Pansus menemukan itu silahkan dibuka. Dari Jakarta, Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Informasi seputar parlemen akan kami hadirkan lebih lanjut. Usai jeda, tetap bersama kami. Selamat malam pemirsa, senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam, hanya di Sinpo TV. Anda masih di Sinpo Parlemen, pemirsa, kita lanjutkan informasinya. Pemirsa, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aris Setiadi menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Komisi 1 DPR sebagai mitra yang telah bekerja sama dalam merumuskan program dan kebijakan strategis bidang komunikasi dan informatika. Menkominfo menyampaikan harapan agar kerjasama antara Kementerian Kominfo dan Komisi 1 dapat terus ditingkatkan dengan tujuan utama mewujudkan transformasi digital nasional. Dalam hal ini DPR turut memberikan apresiasi dan juga terima kasih kepada Menkominfo beserta jajaran JPT Kementerian Kominfo. Terima kasih pimpinan dan seluruh anggota Komisi 1 kami hormati. Mungkin ini pertemuan atau rapat kita yang terakhir atau belum. Tapi sekaligus di kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh mitra Komisi 1 atas kerjasama dan perhatian yang mendalam kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Walaupun saya baru 1 tahun lebih sebagai menteri, jadi menteri juga karena dipaksa keadaan. Tapi yang pasti kita ingin berbuat sesuatu yang terbaik
Pada saat rapat, Menteri Budi menyampaikan rasa terima kasihnya kepada seluruh anggota Komisi 1 atas kerjasama dan juga perhatian Komisi 1 DPR RI pada Kementerian Komunikasi dan juga Informatika. DPR menilai Kementerian Kominfo di bawah kepemimpinan Menteri Budi Ari dapat menjadi contoh yang baik berkaitan dengan capaian yang dihasilkan selama lebih dari 1 tahun. Diketahui Komisi 1 DPR RI menyetujui pagu alokasi anggaran Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun anggaran 2025. Dalam rapat kerja, Menkominfo Budi Ari Setiadi didampingi Wamenkominfo Anggaraka Prabowo dan Sekretaris Jenderal Mira Tayyiba serta seluruh pejabat tinggi media dan perwakilan pejabat tinggi Pratama. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Masih seputar dengan rapat di Komisi 5, ini juga informasinya datang dari Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang mengajak para anggota Komisi 5 DPR untuk sama-sama mengumandangkan lagu kemesraan di ruang rapat Komisi 5 DPR Senayan, Jakarta. Momen itu terjadi usai gelaran raker antara Komisi 5 DPR bersama pemerintah. Budi Karya Sumadi menjelaskan, raker kali ini begitu spesial karena sekaligus menjadi rapat kerja terakhir Komisi 5 DPR RI bersama pemerintah Presiden Joko Widodo. Dalam rapat ini, Komisi 5 DPR RI menyepakati pagu anggaran Kementerian Perhubungan TA 2025 sebesar 24,76 triliun. Diketahui dalam rapat kerja terakhir dengan Komisi 5 DPR tersebut telah disepakati pagu anggaran Kementerian Perhubungan tahun 2025 yakni sebesar 24,76 triliun. Rincian distribusi pagu anggaran pada unit kerja Eselon 1 Kemenhub yakni Sekretariat Jenderal sebesar 681,31 miliar, Inspektorat Jenderal 116,18 miliar, Ditjen Perhubungan Darat 4,25 triliun, dan Ditjen Perhubungan Laut sebesar 10,37 triliun rupiah. Menhub menyampaikan masih terdapat selisih antara kebutuhan anggaran dengan pagu anggaran 2025, di mana kebutuhan anggaran Kemenhub tahun 2025 yakni sebesar 80,63 triliun rupiah, sehingga masih ada gap sebesar 55,87 triliun. Karenanya, Menhub pun telah menyiapkan permohonan tambahan anggaran kepada Menteri Keuangan dan Menteri PPN. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu pemirsa, Ketua MPR Bambang Susatyo menggelar silaturahmi kebangsaan dengan Presiden kelima Megawati Soekarno Putri dan keluarga besar Bung Karno. Dalam pertemuan tersebut, MPR telah mencabut TAP MPR terkait G30S PKI yang mencatut nama Soekarno. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR RI Bambang Susatyo bertemu dengan Presiden RI kelima Megawati Soekarno Putri pada Senin 9 September 2024. Pertemuan ini menjadi bagian agenda silaturahmi kebangsaan yang dijalankan Bamsud menjelang transisi pemerintahan dari Presiden Joko Widodo ke Presiden terpilih Prabowo Subianto. Dalam pertemuan ini Megawati hadir bersama beberapa keluarga Bung Karno lainnya untuk sekaligus diserahkan surat pimpinan MPR kepada keluarga Bung Karno tentang tidak berlakunya lagi TAP MPRS nomor 33 tahun 1967. TAP MPRS tersebut mencabut kekuasaan Presiden Soekarno kala itu dan berisi tuduhan terhadap Bung Karno melindungi tokoh PKI. TAP MPRS telah dinyatakan tidak berlaku lagi sehingga tuduhan terhadap Bung Karno telah melakukan pengkhianatan kepada bangsa dan negara tidak terbukti dan juga gugur di mata hukum. Kemudian sesuai dengan ketetapan MPR nomor 1 /MPR tahun 2003 tentang peninjauan terhadap materi dan status hukum, ketetapan MPRS dan MPR tahun 1960-2022 telah menyatakan TAP MPRS nomor 33/MPRS tahun 1967 sudah tidak berlaku lagi. Hal ini dikarenakan TAP MPRS nomor 33 tahun 67 telah dinyatakan sebagai kelompok ketetapan MPRS yang tidak perlu dilakukan tindakan hukum lebih lanjut, baik karena bersifat malah telah dicabut atau final maupun telah selesai dilaksanakan. Seperti diketahui, kunjungan ini merupakan upaya untuk mempererat hubungan antara pihak terkait serta menegaskan komitmen untuk menjaga keberlangsungan demokrasi dan persatuan di Indonesia. Dari Jakarta, Sali Siregar, Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, sayangnya berita tadi menjadi akhir jumpa kita pada Sinpo Parlemen edisi kali ini. Dan jangan lupa pemirsa, saksikan dan update terus berbagai informasi di Sinpo TV, Sinpo ID, dan media sosial Sinpo lainnya. Saya Andi Rezaldi, mewakili segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat berakhir pekan. Sampai jumpa.